أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Artinya, binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian dia memudahkan jalannya, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur, kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Allah Ta'ala berfirman seraya mencela beberapa orang anak cucu Adam yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan dikumpulkannya para makhluk. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Qutilal insanu, binasalah manusia, yakni terkutuklah manusia. Demikian juga yang dikemukakan oleh Abu Malik. Dan itulah jenis manusia yang suka berbuat dusta karena terlalu banyak mendustakan hari berbangkit tanpa sandaran yang jelas, bahkan hanya sekedar menjauhi saja tanpa didasari oleh suatu ilmu. Mengenai firman-Nya ma'akfarah, alangkah amat sangat kekafirannya, Ibnu Juraij menyatakan, yakni sungguh sangat parah kekafirannya itu. Sedangkan Ibnu Jarir mengemukakan, bisa jadi hal itu berarti apakah yang membuatnya kafir atau apakah yang membuatnya mendustakan hari berbangkit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepadanya bagaimana Dia dulu menciptakannya dari sesuatu yang hina, dan bahwasanya Dia sanggup untuk mengembalikannya seperti awal Dia menciptakan. Oleh karena itu, Dia berfirman, min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Maksudnya, Dia tentukan ajal dan amalnya, serta apakah dia akan sengsara atau bahagia. Tsummas sabila yassarah. Kemudian dia memudahkan jalannya. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kemudian dia mempermudah keluarnya dari perut ibunya. Dan demikian juga yang dikemukakan oleh Ikrimah, Ad-Dhahhak, Abu Saleh, Qatadah, As-Suddi, dan menjadi pilihan Ibnu Jarir, dan juga Mujahid berkata demikian. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura.
Sesungguhnya kami telah memberinya petunjuk kepada jalan yang lurus, maka apakah yang demikian akan disyukuri atau diingkari? Al-Insan ayat 3. Maksudnya, Allah telah jelaskan dan mudahkan kepadanya. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Hasan dan Ibnu Zaid, dan inilah yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Dan firman-Nya, "Tsumma amatahu fa'aqbarah." Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Artinya, setelah dia menciptakannya, maka dia akan mematikannya dan kemudian menguburkannya, yakni dia jadikan untuknya kuburan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Yakni dia akan membangkitkannya setelah kematiannya. Dan dari kata itu disebut kata al-ba'ts dan an-nusyur atau kebangkitan. Firman-Nya, "Kalla lamma yaqdi ma amarah." Sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ibnu Jarir mengatakan, Allah Jalla Thana'uhu berfirman, "Kalla, sekali-kali jangan." Masalahnya tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang kafir ini bahwa dia telah menunaikan hak Allah atas dirinya, baik berkenaan dengan dirinya maupun harta bendanya. Lamma yaqdi ma amarah. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia, Allah, menyatakan bahwa orang kafir itu belum menunaikan berbagai kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim melalui jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid mengenai firman-Nya, "Kalla lamma yaqdi ma amara." Sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia mengatakan, tidak seorang pun menunaikan semua yang diwajibkan kepadanya selamanya. Hal yang sama juga diceritakan oleh Al-Baghawi dari Al-Hasan Al-Basri. Dan saya tidak pernah mendapatkan satu pendapat pun dari orang-orang terdahulu mengenai hal ini kecuali pendapat di atas. Dan menurut saya mengenai makna tersebut, wallahu a'lam, bahwa makna thumma idza syaa'a ansyarah, kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali, yakni membangkitkannya, kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maksudnya, dia tidak mengerjakannya sekarang hingga waktu berakhir, dan berakhir pula ketetapan Allah bagi anak cucu Adam, bagi siapa yang ditakdirkan Allah untuk mengadakan dan mengeluarkannya ke dunia ini. Dan Allah Ta'ala memerintahkan hal tersebut baik dalam hal penciptaan maupun penetapan. Dan jika hal itu sudah berakhir di sisi Allah, maka dia akan membangkitkan semua makhluk dan mengembalikan mereka seperti pertama kali dia menciptakan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dalam firman-Nya ini terkandung upaya mengingatkan akan pemberian karunia. Selain itu, terkandung juga dalil penumbuhan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang mati untuk menunjukkan penghidupan kembali jasad-jasad setelah sebelumnya berupa tulang belulang yang berserakan dan tanah yang bertebaran. Anna sababna al-ma'a sabba. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Maksudnya, kami telah menurunkan air dari langit ke bumi. Thumma syaqaqna al-arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Yakni kami tempatkan air itu di sana, lalu ia masuk ke dalam lapisan-lapisan tanah, selanjutnya masuk ke dalam biji-bijian yang terdapat di dalam bumi, sehingga tumbuh tinggi dan tampak di permukaan bumi. Fa'ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadba. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran. Yang dimaksud al-habbu di sini adalah semua biji-bijian. Dan kata al-'inabu sudah sangat populer, yaitu anggur. Sedangkan al-qadbu berarti sejenis sayur-sayuran yang biasa dimakan mentah oleh binatang. Dan ada juga yang menyebutnya dengan al-qattu. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Ad-Dhahhak, dan As-Suddi. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-qatbu berarti makanan binatang.
Wa zaituna, zaitun. Zaitun ini merupakan sesuatu yang sudah populer, yaitu bumbu. Perasannya pun bisa sebagai bumbu, juga untuk menyalakan lampu pelita, dipergunakan untuk meminyaki sesuatu. Wa nakhla, dan pohon kurma. Dapat dimakan mentah, hampir matang, atau rutab yang sudah matang, atau tamar, baik yang masih mentah atau sudah masak, dan diperas menjadi manisan atau cuka. Wahadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang lebat, yakni kebun-kebun. Al-Hasan dan Qatadah mengemukakan ghulba berarti pohon kurma yang lebat lagi rapat. Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan ghulba berarti setiap yang merapat dan berkumpul. Dan Ibnu Abbas juga mengatakan ghulba berarti pohon yang dapat dijadikan sebagai tempat bernaung. Dan Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata tentang ayat wahadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang lebat, yaitu tumbuhannya yang tinggi. Ikrimah berkata, banyaknya pepohonan. Allah berfirman, wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Dan kata al-fakihatu adalah hasil yang dikeluarkan dari tumbuhan berupa buah-buahan. Ibnu Abbas berkata, al-fakihatu adalah sesuatu yang dimakan dalam keadaan berair atau basah. Dan al-abba adalah sesuatu yang tumbuh dari tanah yang dikonsumsi oleh binatang ternak dan tidak dimakan oleh manusia. Atau berkata, sesuatu yang tumbuh di permukaan tanah disebut dengan al-ab. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Anas, ia berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca Abasa wa Tawalla, dan ketika sampai pada ayat wa fakihatan wa abba, dia mengatakan, kita telah memahami kata al-fakihatu, buah, tetapi apa arti al-ab? Namun Umar segera menegur dirinya sendiri dan berkata, demi Allah, hai Ibnul Khattab, itu adalah pertanyaan yang berlebihan dan menyusahkan diri sendiri. Dan sanad itu sahih. Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh lebih dari satu perawi dari Anas. Dan hal itu berarti juga bahwa dia bermaksud untuk mengetahui bentuk, jenis, dan wujudnya. Jika tidak, maka setiap orang yang membaca ayat ini akan mengetahui bahwa ia adalah salah satu jenis dari tumbuhan bumi. Hal itu didasarkan pada firman-Nya, فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Mata'an lakum wa li'an'amikum", untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu, yakni sebagai bekal hidup dan untuk binatang ternak kalian di dunia ini sampai hari kiamat. Surah 80 Abasa ayat 17 sampai 32, Tafsir Ibnu Katsir buku ke-10 halaman 256 sampai 260.